Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang motivasi belajar yang beranggotakan 1. Reni Nurlatifatun Nikmah, 2. Hikmatul Uli Khomsah, 3. Ahmad Adib Hasani. Selanjutnya, apa itu motivasi belajar? Motivasi adalah suatu proses perubahan tenaga dalam diri individu yang memberi kekuatan baginya untuk bertingkah laku atau dengan giat belajar dalam usaha mencapai tujuan belajarnya dan juga keinginan untuk maju ke depan. Sedangkan belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis motivasi belajar? Yang pertama, motivasi primer dan motivasi sekunder. Yang kedua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Yang ketiga, motif tunggal dan motif bergabung. Yang keempat, motif mendekat dan motif menjauh. Yang kelima, motif sadar dan motif tak sadar. Yang keenam, motif biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Selanjutnya lagi, jenis motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis. Yang pertama, motif atau kebutuhan organisme. Yang kedua, motif-motif darurat. Yang ketiga, motif-motif objektif. Selanjutnya, apa fungsi motivasi dalam pembelajaran? Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan. Sifat motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Yakni motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Yang ketiga, motivasi diperkaya. Yakni motivasi diperkaya yaitu motivasi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan harapan agar para siswa lebih giat dalam belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, saingan dan kompetisi. Yang keempat, memberi ulangan atau tes. Yang kelima, mengetahui hasil. Yang keenam, pujian. Ketujuh, hukuman. Kedelapan, hasrat untuk belajar. Yang kesembilan, minat. Yang kesepuluh, tujuan yang diikuti. Yang kesebelas, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. 12. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. 13. Memanfaatkan media seoptimal mungkin. 14. Menciptakan kompetisi. 15. Mengadakan evaluasi secara berkala. 16. Sampaikan motivasi secara langsung. 17. Dermawan akan pujian. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi belajar, yaitu lingkungan budaya, keluarga, sekolah, dan siswa itu sendiri. Motivasi belajar bisa menurun akibat ambisi orang tua atau sistem peringkat di sekolah. Memaksa siswa menerima beban melebihi kapasitas tertentu saja membuat siswa berkembang secara tidak sehat. Keinginan menciptakan siswa hebat justru bisa menghasilkan siswa yang bermasalah. Menurut Dimyati dan Mudijono, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. 2. Kemampuan siswa. Yang ketiga,
kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.